Dean dirawat di rumah sakit, tentunya ditemani oleh Tias ya, yang selalu setia menemani sang suaminya. Di sini juga si Dean berkata kepada Tias, "Apakah kamu menyayangi saya, Tias?" Di sini juga si Tias berkata, "Kalau saya tidak mau menjawab, kenapa?" Dan di sini juga si Dean mulai bercandain istrinya ya. "Kalau kamu nggak mau menjawab, maka ciumlah aku," ujar si Dean. Di sini Mas Sigit melihat Wulan sedang berbicara dengan seseorang di halaman belakang. Langsung nih Mas Sigit menghampiri si Wulan. Si Wulan alangkah terkejutnya melihat si Sigit turun ke bawah untuk menjumpai dirinya. Dan tak lama juga nih si Sigit ini berkata kepada Wulan, "Sedang berbicara dengan siapa kamu, Wulan?" Di sini juga si Wulan mulai nih berpikir untuk mencari alasan ya. Tapi si Wulan ini udah berburuk sangka ya. Kiranya sang suami udah mendengar percakapan mereka tadi. Di sini juga ada mamanya Tias yang lagi-lagi diteror oleh seseorang. Dan di sini juga didatangi oleh banyak preman ya. Ambisi si Gino untuk menguasai dan mendapatkan si Tias lagi-lagi brutal ya. Di sini dia menghakimi semua cara agar si Tias ingin kembali kepada Gino. Di sini juga si Mama Tias ini akan dibawa pergi oleh Om Sigit ya. Di sini juga si Om ini menelpon si Tias dengan Dean. Dia berkata bahwa mamanya dan Abel akan dibawa pulang dan dibawa pergi untuk ke tempat yang aman. Di sini juga si Tias dan Dean berkata, "Untuk dibawa kemana, Om? Mamaku?" Dia berkata akan mencari tempat aman jauh dari sini agar tidak lagi ada penjahat. Sinopsis naik ranjang malam ini semakin hari semakin seru ya, semakin bikin penasaran. Alih-alih ternyata Hani sudah positif hamil. Di sini pun Dean merasa kegalauan, kebimbangan. Ia merasa telah menodai Hani dan dia merasa sudah berzina dengan Hani karena statusnya akan segera bercerai. Di sisi lain, Mama Tias dan Tias menerima makanan dari seseorang, katanya sih dari Dean ya. Namun Tias terkejut ketika ada ayam memakan makanan tersebut, namun ayam itu tergelepak mati. Dan orang suruhan itu mengawasi dari depan rumahnya Tias. Ia memastikan agar makanan itu sampai kepada Tias dan ia makan. Bukan yang pertama kalinya Hani selalu diancam oleh Mas Farhat agar tidak semena-mena kepada Mas Farhat. Hani pun menangis berlinang air mata. Namun Tias tidak menyadari bahwa di balik pintu ada yang mengintai dirinya, yaitu adiknya sendiri. Hani dan mamanya nampak berbincang-bincang di taman. Namun tanpa dia sadari ada Dean di belakangnya. Mamanya berkata dia sengaja untuk menyekap Tias agar ia bertemu dengan Gino, agar seakan-akan anak yang ia kandung adalah anak Gino. Tanpa dia sadari, Dean pun mendengar percakapan mereka. Dan Dean pun langsung menegur Hani bersama mamanya. Alangkah kagetnya Hani bersama mamanya tanpa menyadari ada Dean di belakangnya dan mendengar semua percakapannya itu. Dean pun segera menegur mamanya. Mamanya pun alih-alih mencari topik pembicaraan lain agar Dean tidak mengingat apa yang ia dengar tadi. Hani pun langsung ketakutan dan ia langsung menangis agar Dean tidak menyebut ia jahat.